Selamat malam Ki Ageng Grombol, Bobo Triyono. Selamat malam. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang korupsi yang masih saja marak dan terjadi di negara Republik Indonesia. Dan korupsi ini sepertinya sudah menjadi penyakit yang sangat akut bagi negara kita gitu. Karena korupsi ini menggerogoti sendi-sendi perekonomian bangsa, di mana masih banyak ketimpangan di sana-sini tentang persoalan kesejahteraan dan ekonomi. Namun di sisi lain, para penyelenggara negara, para pejabat, para politisi masih saja gemar untuk melakukan tindak kejahatan mencuri uang rakyat, sehingga korupsi ini sepertinya kok sangat sulit sekali untuk diberantas atau dihilangkan. Ini bisa jadi karena sistem perpolitikan kita yang kurang betul sehingga menimbulkan biaya tinggi, dan mental kita, mental para pejabat dan politisi serta bangsa ini yang masih sakit sehingga mencuri di rumahnya sendiri. Dan ini monggo tanggapannya Ki Ageng Grombol tentang persoalan ini. Dan kemarin baru saja Menteri Komunikasi juga terlibat angka korupsi dan sekarang baru ditahan oleh Kejaksaan Agung. Mohon tanggapannya Ki Ageng. Ya, terima kasih. Ini kami rakyat juga nonton ontran-ontran tahun politik ya, di mana para elit-elit politik yang sedang bergerilya untuk koalisi mencalonkan calon presiden, mencari wakil presiden, kemudian mendaftarkan caleg. Ini kesibukan para elit-elit partai yang akan berebut kekuasaan tahun 2024. Tapi di tengah-tengah tahun politik ini berita yang sangat menggemparkan ya, di dunia perpolitikan Indonesia, itu masalah korupsi yang begitu hebat. Ya, kalau tidak salah saya dengar sampai negara ini dirugikan sekitar 8 triliun lebih. Ini dari satu kasus saja loh, Pak. Ya, ini satu kasus 8 triliun lebih. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Jadi ini luar biasa. Menteri Komunikasi dan Informatika ya, Johnny G. Plate ya, itu kan dari Sekjen Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Baru kemarin tanggal 17 Mei ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kemudian terborgol itu sebagai tanda sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan di Salemba sekitar 20 hari untuk penyidikan lebih lanjut. Yang berasal dari kepartean ya, juga dari ASN, kan kita belum pernah dengar dari rakyat korupsi ya. Nah, ini kita ada yang juga menyampaikan karena tahun politik ini adalah politisasi ya, politisasi hukum. Jadi seolah-olah akan menunjukkan kelemahan-kelemahan lawan-lawan politik untuk menjatuhkan di mata rakyat. Tapi semua kan juga sudah cacat toh. Semua dari partai manapun ini kan juga sudah ada yang
korupsi. Ini, dan bagaimana ini bisa terjadi ya. Di tengah-tengah perekonomian rakyat ini makin susah ya, malah di sana terjadi korupsi. Ini kan memang memprihatinkan. Sebenarnya akar permasalahan ini dari mana? Akibat sistem perekrutan calon pemimpin itu dengan biaya yang mahal. Bukan hanya mau calon lurah, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, ya toh? Ini semua memakai biaya yang mahal. Bahkan di ASN pun saya mendengar mau naik jabatan, ya toh, mau naik pangkat, ini juga harus dengan uang. Jadi masalah ini sebenarnya ya masalah politik. Kemudian sistem pemilihan inilah terbegal di tengah. Kemudian ada partai yang mengatasnamakan ini rumah rakyat untuk memilih pemimpin. Sehingga rakyat terbelah-belah, terkotak-kotak menjadi miliknya partai-partai. Dan setiap partai berebut kekuasaan. Ya. Jadi menurut kami selama biaya politik, biaya pemilu ini tinggi, ini tidak mungkin korupsi bisa bersih. Jadi akar permasalahannya sebenarnya dari sana. Dan setiap partai politik itu ingin dominan berkuasa ya, atas negara. Jadi ini harus dibenahi. Jadi harus ada revolusi sistem, perubahan sistem. Sekarang bayangkan, ya, Johnny G. Plate ini kekayaannya berapa? Korupsi karena kekurangan atau korupsi karena apa? Saya kira kalau kekurangan nggak mungkin. Iya, kalau kekurangan kan nggak mungkin kekayaannya John 191 miliar. Lah, kan nggak mungkin. Bukan karena kekurangan. Ini karena faktor politik. Bisa jadi untuk memperkaya diri. Dan setiap anggota dewan atau yang kemudian ada semacam agreement kekuasaan karena koalisi kemudian jadi menteri, ini kan ya walaupun menteri itu adalah hak prerogatif presiden, tetapi karena hasil bersama ini kan ada bagi-bagi kekuasaan termasuk yang jadi menteri-menteri itu. Nah, sekarang coba pikirkan, kapan ini bisa memikirkan rakyat? Ya tak? Setelah jadi baru beberapa tahun sudah mikir, sudah bagaimana mengumpulkan uang untuk kemudian mencalonkan kembali supaya partainya menang. Ya. Lah ini kan harus mencari duit. Lah ndak mungkin mencari duit di tengah-tengah rakyat yang susah. Ya mestinya harus paling tidak ya di sana, di pusat-pusat kekuasaan. Itulah ada duit. Jadi anggaran
belanja negara atau APBN itu ranggon duit. Dan anggaran ini diatasnamakan untuk rakyat. Sama saja bangunan BTS ini ya. Ini kan untuk rakyat, ini kebutuhan yang sangat vital untuk kondisi sekarang. Gitu. Kok sampai 8 lebih triliun. Nah, ini kalau misalnya dibagi dari 280 juta penduduk Indonesia, ini kira-kira satu keluarga ini ya dapat berapa? Ini kan bisa sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan siapapun itu di mata hukum, semua warga negara itu kan sama. Makanya yang harus direvolusi itu sistem politik dengan biaya yang luar biasa di negeri kita ini. Apakah tidak ada sistem pemilihan yang tanpa uang? Ini yang harus dipikirkan. Ya, kedepannya seperti itu. Iya. Namun selain itu, sepertinya revolusi mental juga perlu benar-benar dijalankan, karena bagaimanapun mental bangsa ini itu sudah sakitnya akut sekali. Karena mental inilah, karena dasar dari semua tindakan itu kan bersumber dari jiwa ya. Jadi jiwa bangsa ini yang sakit ini yang harus juga dibenahi. Selain itu juga penegakan hukum. Karena selama ini hukum itu seringkali hanya tajam ke bawah, sementara untuk ke atasnya itu semacam tumpul gitu. Kenyataannya banyak juga orang-orang yang tersangkut korupsi itu masih tertawa-tawa dan tersenyum-tersenyum, sehingga mereka karena sudah menikmati kekayaan yang luar biasa. Kalaupun dia nanti keluar juga dia masih memiliki harta kekayaan yang sangat banyak seperti itu. Nah, ini saya kira perlu juga disampaikan, Matri. Iya, jadi sebenarnya moral kebangsaan ini yang perlu dibenahi, kecuali sistem. Politik. Kalau sistem ini kan yang jelas harus manusianya toh. Jadi sistem itu tidak punya salah dan tidak punya benar. Yang salah dan benar itu adalah orangnya, manusianya. Jadi revolusi mental yang dijalankan oleh yang disampaikan sebagai sebuah misi Pak Jokowi ketika mau jadi presiden ini kan juga belum jalan. Kan begitu. Mengapa? Mengapa? Ini perlakuan semacam ini itu ya karena budaya. Inilah budaya kapitalis liberal. Jadi ini coba yang temennya John G. Plate ini kan ada juga 5 dari pihak pengusaha. Jadi antara pengusaha dan penguasa ini kan gendon rukon. Sama-sama mau mencuri uang di rumahnya sendiri. Lah, moralitas kapitalis itu ya memang manusia kan tidak pernah puas toh. Ya, sampai turun pitu. Ya, harus numpuk bondo saaki-aki. Ini. Jadi ini budaya. Budaya kapitalis liberal. Jadi sistem liberalisme ya semacam ini. Inilah ya ta. Jadi sebenarnya ketersesatan sistem Indonesia ini sudah tersesat dari negara cita-cita negara kebangsaan ya ta, menjadi seperti sekarang ini negara kapitalis
liberal Indonesia. Indonesia. Kan begitu, ini budaya. Jadi kecuali harus direvolusi sistem, revolusi sistem. Ini tinggal dua kok di dunia ini sistem. Jadi sistem kapitalis liberal ya dengan sistem nasional atau sistem kebangsaan. Itu sebab kalau sistem ini diteruskan, ya negara ini hanya diduduki oleh orang-orang kaya. Rakyat tetap menjadi apa ini? Penonton. Wong nyatanya rakyat itu ya cari sejahtera sendiri ya. Direwangi dadi babune wong-wong asing ya. Sampai ada penjualan manusia yang dijual ini kan juga rakyat Indonesia toh. Ini. Jadi itulah. Jadi sekarang ini ya mudah-mudahan pemimpin ke depan itu dapat merevolusi ini. Robalah tanpa ada revolusi sistem dan revolusi moral. Karena uang dia melupakan, ya tak? Melupakan apa yang sudah diyakininya, apa yang dinyatakan kebenaran, ya tak? Dari kitab sucinya masing-masing. Karena ambisi kekuasaan dan uang, ya tak? Jadi agama hanya untuk tutup melindungi kebohongan, kebohongan yang bersarang di dalam ambisi para pemimpin. Ini, jadi revolusi moral ini seharusnya memang selama ini kan diserahkan pada kaum-kaum agama. Jadi Indonesia kan ada 5 agama. Kan semua agama ini, korupsi ini dosa apa tidak? Kan semua menyampaikan bahwa ini itu perbuatan tidak baik, mencuri itu tidak baik, itu dosa. Tapi kenapa? Tetap aja dilakukan. Tetap aja dilakukan. Ya toh? Berarti ya memang termasuk ini pembangunan moral Indonesia, moral bangsa ini gagal. Jadi ke depan pemimpin itu harus ada semacam pembangunan moral kebersamaan yang dimaksud sebenarnya moral Pancasila itu. Tapi moral Pancasila ini kan bukan dimiliki itu moral untuk membangun moral bangsa, bukan moral agama, tapi moral bangsa. Jadi kalau moral agama itu parameternya adalah kitab suci masing-masing agama. Kalau moral bangsa ini ya konstitusi dan dasar negara. Jadi tanpa pembangunan moral, revolusi sistem pun tidak jalan, tidak akan merubah. Karena ini sudah jadi watak, sudah jadi budaya, ya ta? Ake-akean bondo sampai pamer bondo dunyo, pamer kekayaan. Kira-kira setuju enggak kalau ini orang kecil ngomong semacam itu? Nah, Mas? Laras. Ya.